أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Taqwa, tak pakai ad ya. Masjid Taqwa, Paripurna Taqwa, Bapak Imam Muadzin, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mu'takifin, mu'takifat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqomah, konsisten mengisi di sisa-sisa Ramadan ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita mentadabburkan Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mentadabburkan Al-Quran surah Al-Insyirah atau surah Al-Syarah atau juga surah Al-Nashrah namanya. Baik, surah Al-Insyirah ini adalah wahyu yang ke-12 dari proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Wahyu yang pertama apa? Surah Al-A'la atau surah Al-Alaq? Al-Alaq. Kalau Al-A'la Sabbihis, namanya agak mirip. Kadang-kadang kalau nggak fokus, apalagi tengah malam nih. Apa bunyi surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah, dan surah Al-Insyirah ini adalah wahyu yang ke-12. Nah, dari periodisasi turunnya, jadi kan wahyu itu turun kepada Rasulullah terbagi kepada dua periode turun. Ada yang turunnya digelar dengan Makkiyah dan ada turunnya digelar dengan Madaniyah. Ini nanti akan dipelajari di ulumul Quran namanya. Ilmu tafsir juga ada atau ilmu Al-Quran juga ada. Biasanya itu anak-anak tafsir, jurusan tafsir akan belajar ulumul Quran, itu ilmu wajib. Makkiyah itu apa? Makkiyah itu definisinya bukan ayat atau wahyu yang turun di kota Mekah, enggak. Karena nanti akan kita temui juga ayat-ayat atau surah yang turun justru di luar kota Mekah. Maka definisi yang baik itu adalah Makkiyah adalah wahyu yang turun sebelum Nabi hijrah. Mengapa dinisbahkan dengan kota Mekah? Supaya mudah untuk mengingatkannya. Karena memang dominan dakwah Nabi adalah di kota Makkah. Madaniyah adalah wahyu yang turun setelah Nabi hijrah. Meskipun dia dinisbahkan dengan kata Madinah, tapi bisa jadi turunnya justru di luar kota Madinah. Nah, surah Al-Insyirah ini kategorinya adalah Makkiyah. Berbeda dengan Ibnu Abbas mengatakan ini adalah Madaniyah.
Tapi sepakat para ulama tafsir dan para sahabat bahwa turunnya surah Al-Insyirah ini dikategorikan Makkiyah. Nah, untuk mengetahui secara umum surah itu Makkiyah atau Madaniyah adalah caranya melihat ayat-ayatnya. Kalau ayatnya singkat atau pendek, kalau bahasa kita, itu berarti Makkiyah. Jadi juz 30 ini keseluruhannya adalah Makkiyah. Kemudian isinya banyak berbicara tentang hari kiamat, berisi tentang akidah. Apa sebabnya, hikmahnya dari ayatnya pendek-pendek lalu isinya tentang Makkiyah? Yang pertama adalah mengapa ayatnya pendek atau singkat? Untuk memudahkan dakwah Nabi. Karena memang dakwah Nabi di kota Mekah adalah dakwah yang tersulit. Dan dia ada dua versi dakwahnya. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Maka diturunkan Al-Quran ini, wahyu ini dengan ayat yang pendek-pendek untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal dan mendakwahkan. Kemudian mengapa isinya tentang akidah? Karena memang hampir keseluruhan dakwah Rasulullah di kota Mekah isinya tentang akidah, tentang mentauhidkan Allah. Kalaupun ada perintah ibadah, kebanyakan perintah ibadah itu justru setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Puasa Ramadan contohnya. Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada Rasulullah, kepada kita setelah tahun kedua Nabi hijrah. Jadi rupanya waktu Nabi 13 tahun di kota Mekah tidak ada perintah puasa Ramadan. Setelah tahun kedua Nabi hijrah baru ada perintah puasa Ramadan. Ini kalau orang yang malas puasa pasti bilang, aduh, ngapa Nabi hijrahnya kan? Gara-gara Nabi hijrah jadi ada ibadah puasa. Nah, surah Al-Insyirah ini dikategorikan Makkiyah dan dia wahyu yang ke-12. Apa sebabnya turun surah Al-Insyirah ini, Bapak Ibu? Itu lebih bagus kita jelaskan dulu latar belakangnya, nanti baru kita tadaburkan ayat-ayat supaya lebih mendekatkan paham. Mengapa saya ambil surah yang ini? Karena memang ini termasuk surah langganan kita ini. Dari Ad-Duha ke bawah itu pasti langganan kita ketika sholat. Jadi kan salah satu cara supaya khusyuk sholat kita itu membaca di dalam sholat dan juga memahami ayat-ayat. Nah, sebab turunnya surah Al-Insyirah ini adalah untuk menenangkan hati Rasulullah. Memang secara urutan wahyu, surah Al-Insyirah ini turun setelah surah Ad-Duha. Bahkan diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil di zaman dinasti Umayyah, ketika dia membaca surah Ad-Duha lalu membaca surah Al-Insyirah, dia tak baca bismillah lagi, langsung saja. Bahkan di dalam sholat setelah surah Ad-Duha, dalam satu rakaat itu setelah Ad-Duha langsung baca surah Al-Insyirah, menandakan dekatnya proses wahyu itu turun. Nah, sebab turunnya itu adalah untuk menenangkan hati Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah itu gelisah, wahyu sudah lama tidak turun. Jadi salah satu hikmah Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur adalah untuk menenangkan hati Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat penuh dedikasi, profesional dalam bertugas. Mengapa? Kalau tidak ada perintah yang baru, wahyu yang baru, maka dia akan gelisah. Jadi sudah lama wahyu tidak turun, Rasulullah itu gelisah dia. Maka untuk menenangkan hati Rasulullah yang gelisah, maka diturunkan surah
insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Apakah tidak kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami yang mengangkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami juga yang telah mengangkat sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu yang menyibukkan kamu, fansab, carilah pekerjaan kegiatan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Dimulai dari kata alam nashrah laka sadrak, menggunakan alif istifham. Istifham itu secara harfiah maknanya pertanyaan, itu secara bahasa Indonesia. Tapi secara harfiah sebenarnya istifham itu adalah meminta paham. Jadi orang yang bertanya itu sebenarnya dia meminta pemahaman, karena dia tak paham. Itulah asal pertanyaan istifham itu. Tapi ketika Allah yang bertanya, itu justru tujuannya littafhim, untuk memberikan paham. Jadi alam nashrah laka sadrak, apakah tidak kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi untuk memahaminya bagaimana? Buang istifhamnya. Kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sebenarnya itu makna tujuan penegasan. Mengapa kok menggunakan kata dada? Padahal sebenarnya yang sempit itu apa? Hati. Itu terjemahan klasik benar. Yang sebenarnya itu bukan hati, Pak, tapi jantung. Coba Bapak ingat ketika Bapak jatuh cinta sama ibu dulu. Mungkin mudah-mudahan sampai sekarang masih jatuh cinta. Atau udah ada yang baru, mungkin saya nggak tahu juga. Kira-kira ketika jatuh cinta itu yang berdetak kencang itu apa? Jantung. Jantung itu di mana posisinya? Maaf, 2 jari di bawah susu kiri. Nah, silakan Pak, ayo. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu jangan, nanti saya nggak hilang konsentrasi saya nanti. Jangan, nanti aja di rumah. 2 jari di bawah susu kiri. Nah, masih berdetak. Alhamdulillah, bahaya kalau nggak berdetak lagi, harus kita telepon ambulan cepat. Nah, itulah posisi jantung. Jadi mengapa kok Allah gunakan kata dada? Itu menandakan sangat sesaknya dada Rasulullah, sangat beratnya ujian yang ditimpa oleh Rasulullah. Itu juga bisa kita rasakan ketika saking sakitnya hati kita, maka dada kita pun akan terasa sesak. Orang kalau udah marah itu bernapas pun susah. Mengapa? Dadanya terasa penuh. Itulah menandakan beratnya dakwah Rasulullah, sehingga bukan hanya hati atau jantungnya yang sakit, tetapi dadanya pun terasa sesak atau sempit. Makanya Allah memberikan penekanan, kamilah yang melapangkan dadamu wahai Muhammad. Lewat cara apa Allah melapangkan dada Nabi Muhammad? Salah satu caranya Allah belah dada Nabi Muhammad ketika beliau kecil, ketika beliau remaja, bahkan sebelum beliau di Isra Mi'raj. Nah, bagaimana cara Allah supaya hati kita pun bisa lapang? Apa ciri-cirinya hati seseorang itu lapang?
dia tidak sombong, dia tidak berburuk sangka kepada manusia, kepada Allah, dia tidak iri, dia tidak dengki. Itu menandakan lapangnya hati seseorang. Dia sabar, dia ikhlas, kan begitu. Apa tandanya orang itu lapang dadanya? Tandanya adalah kuatnya hidayah dari Allah. Di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan orang yang diberikan hidayah oleh Allah adalah Allah lapangkan dada, Allah lapangkan dadanya. Jadi kalau ternyata hati kita terasa sempit, kita tak sabar dalam ujian, tak ikhlas menerima keadaan, berarti ada pertanyaan hidayah di dalam hati kita. Bisa jadi pada saat itu hidayah terdapat dalam hati kita kecil. Makanya kita setiap sholat itu jangan tinggalkan berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah. Jangan kau cabut hidayah ya Allah. Kenapa? Takut kita. Jangan sampai nanti di akhir-akhir hidup kita, yang waktu muda kita taat, justru mati dalam keadaan kafir, tak dapat hidayah. Wa wada'na anka wizrak, kami yang telah mengangkat beban, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan pundakmu. Jadi ada dua ujian dakwah Rasulullah itu. Pertama adalah ujian yang bisa menyesakkan dada dan juga memberatkan pundak. Dada ini apa? Inilah dakwah Rasulullah. Beban Rasulullah itu dua Bapak Ibu. Pertama sebagai Nabi dan Rasul, yang kedua sebagai pemimpin. Jadi manusia yang sempurna itu adalah Rasulullah. Dia juga sebagai Nabi, pemimpin umat Islam. Dia juga sebagai pemimpin negara. Nah, ini yang disebut dengan beratnya pundak Rasulullah. Tapi Allah berikan penegasan, kami yang sudah mengangkat beban di pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami yang mengangkat sebutanmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah ini bukan hanya khusus kepada kepada Muhammad, bukan khusus kepada Rasulullah saja, tapi khusus kepada seluruh si pembaca. Karena terkadang kita ini akan ditimpa ujian yang dia bisa menyesakkan dada, memberatkan pundak. Ujian itu Bapak Ibu sama dengan lubang di jalanan. Ya, terkadang lubang itu kecil, terkadang besar, kadang tunggul, kadang polisi tidur. Bayangkan tidur aja dia menyusahkan, apalagi kalau udah. Nah, terkadang dia juga seperti gelombang di lautan. Kadang dia santai, kadang dia makin besar, bahkan bentuknya seperti ombak yang besar. Begitulah kehidupan. Nah, orang yang memahami esensi kehidupan, orang yang memahami bahwa hakikat kehidupan itu memang sarangnya ujian. Kan Allah bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa sih Allah jadikan ini? Mengapa Allah ciptakan kita? Untuk menguji kita. Dia beluakum, untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ternyata setelah diuji itu, Allah bukan hanya menuntut kita untuk pasrah saja, enggak. Tapi justru yang Allah ingin lihat itu siapa yang ketika diuji, semakin baik amalnya. Itulah hakikat sabar. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu dalam surah Ali Imran, wa ma dha'ufu wa mastakan wallahu yuhibbus sabirin. Dia tidak lemah dan dia juga tidak berdiam diri. Jadi orang yang sabar itu dia tidak lemah dengan ujian,
dan dia tidak berlarut-larut, dia selalu mencari kesibukan. Itulah orang yang sabar. Nah, jadi sebenarnya kehidupan itu seperti lubang di jalanan. Bagi orang yang sudah memahami bahwa hidup itu adalah ujian, maka lubang-lubang kecil itu biasa dia jalani. Lubang yang besar biasa dia jalani. Bahkan ada orang yang sudah bosan dengan lubang kecil, lubang besar di jalan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari tebing yang besar. Dia beli motor tracker itu. Dia lewati, lompat-lompat gitu kan, divideokan orang. Apa yang terjadi? Orang bertepuk tangan. Begitu juga dengan ibaratnya orang yang berada di lautan. Nah, dia bosan dengan gelombang-gelombang kecil. Dia tunggu gelombang yang besar. Ada di sini di Riau ini namanya Bono. Bono itu kalau tak salah tuh cuma sekali setahun aja ada gelombang. Dan itu daftar tunggu orang yang menunggu gelombangnya itu bukan hanya di Indonesia. Orang-orang Eropa itu pun menunggu itu. Kenapa? Ya, kejadian alam yang luar biasa. Sungai Kampar kan, yang punya gelombang. Jadi orang terheran-heran, kagum, maka daftar tunggunya lama. Begitulah orang yang memahami hakikat hidup. Dia tunggu gelombang yang besar. Setelah itu apa? Dia berselancar di gelombang yang besar. Lalu orang melihatnya kagum, lalu bertepuk tangan. Apa maksudnya, Bapak Ibu sekalian? Begitulah hakikat kehidupan. Orang yang memahami hakikat kehidupan, ujian-ujian kecil, ujian besar, itu biasa saja. Bahkan dia tak hanya cukupkan ujian yang ada pada diri dia saja, dia cari ujian baru. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang besar, sehingga orang yang melihatnya bertepuk tangan. Banyaknya tokoh-tokoh besar itu yang orang yang sudah selesai dengan ujian-ujian kecil. Ujian itu kan 3. Ada ujian, cobaan dalam bentuk melaksanakan kewajiban. Ada ujian dalam bentuk menghindari yang dilarang oleh Allah. Ada ujian yang memang cobaan dari Allah. Apakah itu bentuk penyakit? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Nah, orang yang besar itu dia udah selesai dengan kewajiban. Dia udah selesai dengan menjauhi larangan-larangan. Lalu dia cari ujian yang lebih besar lagi. Ketika dia berhasil melewatinya, maka dia menjadi orang yang besar. Buya Hamka, mengapa setelah dia wafat, dah berpuluh tahun dia wafat, tapi sampai sekarang orang kagum dengan prestasinya. Bukan hanya karya tafsirnya, novel-novelnya pun sekarang sudah banyak dibuat orang menjadi film. Itulah contoh orang yang besar yang sudah selesai melewati ujian-ujian yang kecil. Lalu dia cari ujian yang besar. Di mana Buya Hamka menulis tafsir Al-Azharnya itu? Di dalam penjara. Tapi kalau orang tak sabar, di penjara itu justru dia berputus asa. Sayyid Qutb, di mana dia selesaikan tafsir fi Dhilalil Quran? Di dalam penjara. Sebelum dia dipenggal oleh pemerintah Mesir. Sayyid Qutb. Itulah contoh orang-orang besar karena melewati ujian-ujian yang besar. Tapi bagi orang yang tak paham dengan hakikat hidup, nah, jangankan lubang kecil, sen kanan belok kiri. Itu orang yang gak paham tentang hakikat kehidupan. Orang yang tak paham hakikat kehidupan, jangankan melewati gelombang yang besar berselancar, dicampakkan dia di sungai itu, udah seperti orang yang kegelapan, orang yang mau tenggelam. Padahal berdiri, ndak di dalam, berdiri coba.
sekali dia berdiri lupa selutut di air dia. Mengapa bisa seperti itu? Mentalnya tak kuat. Mengapa mental tak kuat? Tak tahu bahwa hakikat hidup itu adalah ujian. Jadi maknanya apa? Hidup adalah ujian. Nah, makanya Allah katakan wa rafa'na laka dzikra. Kami yang mengangkat sebutanmu, karena Rasulullah itu selesai melewati ujian-ujian besar. Apakah itu sebagai pemimpin umat Islam, apakah itu sebagai pemimpin negara, makanya Allah angkat sebutan Rasulullah. Apa contohnya? Termasuk rukun khutbah apa? Solawat. Kalau tak solawat, khutbahnya batal. Termasuk rukun qauli dalam solat apa? Solawat. Kapan kita solawat dalam solat? Tasyahud. Begitulah cara Allah mengangkat derajat Rasulullah, mengangkat sebutan Rasulullah. Nah, itu yang saya bilang tadi dengan seperti percontohan Buya Hamka. Selesai dia dengan hakikat kehidupannya, melewati ujian-ujiannya, maka Allah angkat sebutannya. Sedikit lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Mengapa ada pengulangan? Ini dalam ilmu kaidah tafsir namanya at-tikrar litaukid, pengulangan untuk penguatan. Diulang-ulang itu untuk menguatkan pesan. Sama dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum. 3 kali dalam 3 ayat itu Allah ulangi terus kata Lailatul Qadarnya. Mengapa Allah ulang-ulang kata Lailatul Qadar? Padahal bisa Allah gunakan kata ganti. Mengapa? Menguatkan pesannya. Begitu dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Menguatkan pesan bahwa betul-betul beserta kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan indahnya kata Al-Quran ini apa? Ketika menjelaskan, menyebutkan kata sulit, itu Allah menggunakan alif lam ma'rifah. Tapi ketika menjelaskan kata yusra, mudah, Allah menggunakan kata nakirah. Ma'rifah itu parsial, tapi nakirah itu maknanya umum. Maksudnya apa? Satu sulitnya, tapi kemudahannya banyak. Loh, mengapa kok kita temui orang sulit terus hidupnya? Tanya ke hati dia. Bisa jadi ketika Allah timpakan kesulitan, hatinya selalu merasa semua proses itu sulit. Allah itu kan mengatakan dalam hadis qudsi, ana indadhanni abdi bi. Aku ini sesuai prasangka hambaku. Kalau kita ditimpakan kesulitan, lalu dalam hati kita mengatakan ini sulit, payah nih, jangan keluarnya sulit, susah betul nih, maka dia akan jadi susah. Tapi kalau kita selalu optimis, kita bersama Allah, maka banyak kemudahannya. Fa idza faraghta fansab. Ketika Allah berikan ujian, lalu Allah berikan banyak jalan kemudahan di balik ujian-ujian yang sulit itu, maka ketika sudah Allah berikan kemudahannya, jangan bermalas-malasan, selalu produktif. Ketika selesai kamu mengerjakan sesuatu yang menyibukkan kamu, fansab, carilah kesibukan yang lainnya. Sekarang ini Pak, banyak manusia bercita-cita, nanti saya setelah pensiun saya nggak mau kerja lagi, saya mau ngongkang-ngongkang aja kaki di rumah, baca koran, nunggu sore udah. Itu kata-kata yang salah. Mengapa? Selama umur masih ada, itu potensi kita dihisab oleh Allah pun masih ada.
Jadi selama umur ada, kita harus selalu produktif. Orang Rasulullah bilang, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyagrisha. Kalau kiamat mau datang tapi di tanganmu ada biji kurma, maka hendaklah tanam. Kiamat kecil apa? Kematian. Kalau kematian mau datang tapi masih ada kebaikan yang masih bisa kita lakukan, maka tanamlah kebaikan itu. Untuk apa? Pertama, untuk menambah catatan amal kebaikan. Yang kedua, untuk mewariskan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Ingatlah nenek kita dulu, atuk kita dulu, umur 60, 70, bahkan 80, selalu dia menanam juga nih. Karena memang dulu banyak petani, ya kan? Dia tanam juga, tanam durian, tanam duku, manggis. Yang kalau kita ukur-ukur berbuah yang dia tanam, umurnya nggak ada. Tapi mengapa dia tanam juga? Untuk ditinggalkan kepada anak dan cucu. Nah, kita ini pertanyaan, udah berapa batang yang kita tanam? Cabai mahal, berapa batang cabai kita tanam? Alhamdulillah Pak Ustaz, depan rumah saya itu banyak tumbuh. Apa tuh? Rumput. Rupanya rumput pun tidak perlu ditanam, tumbuh sendiri. Wa ila rabbika farghab. Nah, ketika kita sibuk berusaha, jangan lupa tetap kepada Allah kita berharap, berdoa. Usaha tanpa doa sombong, tapi doa tanpa usaha kosong. Makanya Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai mengerjakan sholat, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi ibadah iya, usaha juga iya. Bukan berarti selesai sholat kita ongkang-ongkang kaki, kan kita udah berdoa sama Allah yang Maha Kaya, kita tunggu aja lah. Oh bukan, kita tetap harus berusaha memancing rizki. Tapi pertanyaannya, apakah rizki itu bersumber dari usaha kita? Tidak. Apa sebab? Bisa kita lihat contohnya, mengapa orang yang kerjaannya lebih berat justru lebih dapat sedikit rezekinya daripada orang yang kerjanya santai-santai. Tukang dodos, mana lebih banyak duitnya daripada orang yang kerja Pertamina? Oh, Pertamina korupsinya aja 900 triliun lebih. Lebih banyak lagi kerja yang di kantor santai-santai dibandingkan tukang dodos. Maka betullah rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita selalu dilapangkan hati kita ketika Allah timpakan ujian. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah bukan untuk dihilangkan ujiannya, tapi semoga semakin besar ujian, semakin besar pula kesabaran yang diberikan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu